Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus utusannya untuk membawa agama yang benar meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Bapak-bapak, ibu-ibu, hafidhani wa hafidhakumullah, kita berjumpa kembali masih dalam suasana Idul Adha. Hari ini kita berada pada hari Kamis tepatnya, yaitu hari kedua dari Tasyrik, hari kedua dari hari Tasyrik. Jadi ini akan Tasyrik, hari Tasyrik terakhir insyaallah besok sore ya, sebelum tenggelam matahari. Terkait dengan Udhiyah, saya ingin melanjutkan kajian tentang Idul Adha, yaitu pada kesempatan kali ini saya berikan tema antara, yaitu Idul Adha, kemudian Corona, dan generasi Ismail. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita setiap hari tentunya sebagai umat Islam melaksanakan sholat. Ada satu lafaz doa yang kita baca setiap hari, yang tepatnya yaitu pada tasyahud. Saat tasyahud kita berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang artinya, wahai Allah, berilah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Artinya, kita berharap Rasulullah SAW dan keluarganya semulia, sehebat dari Ibrahim dan keluarganya. Tentu kemudian kita timbul pertanyaan, bagaimana saat tahiyat, saat tasyahud kita berdoa seperti itu? Semulia apakah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya? Sehingga di dalam Al-Quran surah Mumtahanah juz 28 dijelaskan, yaitu laqad kana fi Ibrahim walladzina ma'ah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim, termasuk keluarganya, yaitu contoh yang baik. Di sini kita akan mencoba mengkaji, mempelajari bersama profil dari keluarga teladan Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, sosok seorang ayah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok pemimpin yang memiliki keteladanan yang tinggi dan memiliki akhlak yang sangat mulia, hingga dia dicontoh oleh istrinya, dicontoh oleh anaknya, dan dicontoh oleh umat Islam seluruhnya. Nah, apa rahasia Nabi Ibrahim alaihissalam mampu menjadi teladan yang baik? Di dalam Al-Quran lafaz uswatun hasanah ya, itu hanya untuk dua nabi, yaitu yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain tidak menyandang gelar laqad kana lakum uswatun hasanah, hanya dua nabi tersebut. Nah, yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat mewujudkan keluarga yang agung, keluarga yang mulia, bahkan keluarga yang didambakan oleh umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Rahasianya yang pertama adalah kepiawaian atau kesungguhan dia dalam menentukan pasangan hidup. Disebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam memiliki istri yang begitu salehah. Salah satunya adalah Hajar. Istri beliau ada dua, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Kenapa ini menjadi dasar ya terbentuknya keluarga yang
sakinah, keluarga yang solehah, keluarga yang hebat, karena rasanya sulit sebuah keluarga akan menjadi keluarga yang agung, yang mulia, kecuali istrinya atau ibu dari keluarga tersebut adalah wanita yang solehah. Sebuah keluarga apabila ibunya atau istrinya tidak solehah, maka itu akan menghadapi kesulitan-kesulitan dan akan sulit mewujudkan anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memilih istri yang begitu salehah. Jadi mohon maaf, kita tidak boleh berpendapat saya mau cari yang nakal-nakal, nanti mau saya nasihati, saya dakwai sehingga jadi solehah. Tidak seperti itu tuntunannya. Tidak seperti itu. Nabi Ibrahim itu imannya jauh lebih tinggi dari kita, ketakwaannya jauh lebih tinggi dari kita. Tapi beliau memilih istri yang paling solehah, wanita yang paling solehah yang ada pada masa itu. Begitu pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih istri-istri yang solehah, bukan mencari anak-anak nakal kemudian ingin diperbaiki. Itu menurut saya adalah sebuah pemikiran yang keliru, karena itu berisiko. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam sangat memperhatikan generasi keturunannya. Salah satu bentuknya adalah beliau selalu berdoa, Robbi habli minas sholihin. Wahai Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan-keturunan yang soleh. Memiliki anak-anak yang soleh tidak bisa mendadak, tidak bisa langsung mendadak, tapi harus mendidik, bersabar, telaten, membimbing, mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Kemudian yang ketiga, beliau mampu memberikan teladan bagi anak-anaknya untuk beramal soleh. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail dalam surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat tiang-tiang dari Ka'bah, mendirikan tiang-tiang Ka'bah. Wa Ismail dan anaknya. Di sini mengandung satu pengertian bahwa anak-anak kita harus kita perkenalkan dengan amal soleh, dengan amal kebajikan. Amal soleh itu apa? Amal soleh adalah amal perbuatan yang diridhoi Allah, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nadhafah misalnya, kebersihan lingkungan, kebersihan desa dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari amal soleh. Membangun tempat ibadah adalah termasuk bagian dari amal soleh. Ismail yang baru saja menginjak balik itu sudah dilibatkan dalam pembangunan Ka'bah. Bahkan konon itu baru dibangun hanya oleh beberapa orang, termasuk diantaranya Ibrahim dan putranya Ismail. Jadi tidak benar kalau kita memanja-manjakan anak, ya. Tidak boleh bantu ini, tidak boleh bantu itu, tidak boleh kerja ini, tidak boleh kerja itu. Itu pendapat keliru. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam saja melibatkan anaknya dalam pembangunan Ka'bah. Jadi anak harus diperkenalkan dengan amal soleh, amal-amal kebajikan. Kemudian yang keempat, memilihkan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang dari anak-anaknya. Nah, ini bukti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak yang pertama yaitu Ismail. Beliau lahir di Palestina. Kemudian Allah memerintahkan agar Ismail dan istrinya Hajar itu dibawa hijrah. Hijrahnya kemana? Hijrahnya ke Mekah. Yang Mekah saat itu adalah tempat yang kosong, tidak ada orang yang bertempat tinggal di situ, tidak ada pepohonan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa tempat itu kelak akan menjadi tempat yang sejahtera, akan menjadi tempat yang menjadi pusat peribadatan. Maka atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuatkanlah lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang Ismail, yaitu di sisi Ka'bah. Disitulah dia tinggal. Bagi yang telah berkunjung ke Baitullah, di situ ada tanah di dekat Ka'bah, di pagar itu adalah Hijr Ismail, kamar dari Nabi Ismail dulu.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lingkungan itu sangat mempengaruhi, khususnya keluarga. Ketika seseorang berada dalam lingkungan yang baik, maka pelan-pelan ia akan menirukan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh lingkungannya. Ketika orang berada dalam lingkungan yang buruk, walaupun dia berusaha untuk menghindarinya, pelan-pelan dia juga akan terkena keburukan. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, jika kamu bersama dengan pandai besi, maka kamu akan lama-lama bau besi. Tapi jika kamu berdekatan dengan pedagang minyak wangi, maka kamu juga pelan-pelan akan menjadi wangi. Ini lingkungan itu sangat mempengaruhi, tidak bisa diremehkan. Maka hidup di lingkungan yang baik, mensekolahkan anak, memondokkan anak di pondok pesantren yang baik, di lingkungan yang baik. Untuk di desa-desa juga menciptakan lingkungan yang baik di desa itu adalah cara atau upaya untuk mewujudkan lingkungan yang baik, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengirim anak dan istrinya ke Mekah. Berikutnya adalah Nabi Ibrahim itu bukan orang otoriter, bukan orang yang otoriter, tapi orang yang gemar bermusyawarah. Buktinya ketika datang perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai ujian, imtihan atau ikhtibar, beliau mengajak bermusyawarah. Ya bunayya, wahai putraku tersayang, sebuah kalimat yang santun, kalimat yang penuh kasih sayang, satu kalimat yang penuh keharmonisan. Saya mendapat perintah Allah seperti ini, bagaimana pendapat? Jadi tidak boleh pemimpin itu otoriter. Ibrahim mengajak bermusyawarah. Dan juga tidak boleh keras. Pemimpin yang keras hatinya, sikapnya keras, itu akan ditinggalkan oleh orang-orang sekitarnya. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ikunta fadlan walidal qalbi lam faddu min haulik. Jika kamu jadi orang yang keras, kata-katamu kasar, hatimu keras, maka orang-orang di sekitarmu akan meninggalkanmu. Kamu akan ditinggalkan oleh teman-temanmu. Teguran ini adalah dari Allah untuk Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kalau kamu keras, maka sahabat-sahabatmu akan meninggalkan. Ini siapa saja, bisa menimpa siapa saja kalau memang berhati keras, tidak akan punya teman atau ditinggalkan oleh teman-teman. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mempersiapkan anak untuk menjadi pemimpin itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan, la yanalu ahdi dzalimin, tidak akan mendapatkan janjiku, kata Allah, orang-orang yang zalim. Artinya apa? Artinya anak-anak kita harus kita latih untuk kepemimpinan. Dia jujur, dia disiplin, dia punya semangat yang kerja yang tinggi dan seterusnya. Sehingga kelak kalau Allah menakdirkan anak turunan kita menjadi pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin yang bawa kebaikan dan keberkahan bagi orang banyak. Karena sebuah kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin itu akan berdampak sangat luas, berefek sangat luas kepada yang masyarakat luas. Sebaliknya, kebaikan yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu juga akan berdampak luas manfaatnya bagi masyarakat. Ini Ibrahim alaihissalam. Berikutnya, profil yang kedua adalah istri beliau, yaitu Siti Hajar alaihissalam. Beliau adalah seorang istri yang begitu ridho, begitu patuh kepada suaminya. Beliau sampai mengorbankan nalarnya demi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan pikirannya sendiri demi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Siti Hajar bersama Ismail yang masih bayi ditinggal di Mekah yang tidak ada manusia, nggak ada tetangga, nggak ada pohon, nggak ada kehidupan, nggak ada air saat itu, Siti Hajar hanya bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah atau wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Ibrahim menjawab, iya, ini perintah Allah. Kalau begitu, Allah tidak mungkin akan menelantarkan saya dan anak saya. Jadi kalau memang itu perintah Allah, keyakinannya Allah tidak mungkin menelantarkan, menyengsarakan hamba-hambanya yang beriman. Sedangkan Siti Hajar dan Ismail itu adalah hamba-hamba yang beriman. Beliau juga orang yang qanaah,
Saat itu beliau qanaah dalam arti bukan pasrah tanpa usaha. Dia menerima takdir lalu dia berusaha. Terjadilah peristiwa sa'i, itu adalah ketika anaknya menangis. Ismail bayi menangis, sedangkan Siti Hajar itu asinya kering karena tidak ada air. Apa yang beliau lakukan? Apa beliau hanya berdoa, menengadahkan tangan saja? Tidak. Tapi beliau berlari-lari mencari air. Dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa, terus begitu sebanyak 7 kali. Peristiwa itulah yang diabadikan dalam ibadah haji dan umroh dengan peristiwa sa'i. Setelah bergerak 7 kali, mundar mandir itulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh berpangku tangan. Ada sebuah pepatah, berdoa tanpa berusaha itu adalah kosong. Sementara bekerja tanpa berdoa, tanpa memohon pada Allah itu adalah sombong. Sebuah kesombongan kalau kita menganggap keberhasilan kita adalah karena kehebatan kita. Sebaliknya juga bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak boleh berdoa saja tanpa berusaha. Teladan kita adalah Siti Hajar, bergerak mondar-mandir, capek, lalu Allah memberikan pertolongan. Kemudian yang terakhir, profil yang ketiga adalah Ismail. Nabiullah Ismail alaihissalam sejak kecil dia rajin belajar. Dia rajin mempelajari apa-apa yang ada di sekitarnya. Beliau juga orang yang begitu berbakti kepada orang tua. Nah, inilah yang harus kita kembalikan, sesuatu yang sementara ini kurang. Kecerdasan itu penting, tetapi kebaikan akhlak, khususnya birrul walidain, berbakti pada orang tua, itu lebih penting lagi. Maka salah satu ciri dari keberhasilan sebuah pendidikan adalah membentuk anak-anak yang santun, yang berakhlak mulia, yang menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Seperti Nabiullah Ismail alaihissalam. Saya secara pribadi mengatakan, gagal pendidikan seorang anak apabila anak tersebut menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Setinggi apapun pendidikan yang ia capai, gagal itu. Karena apa? Dalam sebuah penjelasan tafsir surat At-Tahrim ayat 6 disebutkan adibuhum wa'alimuhum. Yang paling pokok yang harus diutamakan itu adalah budi pekerti. Lalu yang kedua baru ilmu pengetahuan. Budi pekertinya mulia, ilmu pengetahuannya bertambah. Kemudian Nabi Ismail juga seorang yang selalu menepati janji. Kemudian beliau selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas takdir yang dihadapinya. Kemudian mengutamakan agama dan akhlak yang mulia, sehingga ketakwaan, kesungguhan, kesabaran dari Nabi Ismail alaihissalam itu Allah berikan karunia yang besar dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan Ismail. Jadi antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW itu ada 19 orang. Dan itu ada silsilahnya jelas. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ismail punya anak laki-laki, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya lahirlah dari Abdullah seorang anak laki-laki, Sayyidul Bashar, tuannya manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, mari kita juga muhasabah sejenak ya, bahwa kita masih dalam kondisi COVID, maka kita perbanyak berbuat baik kepada khususnya para fakir dan miskin. Dalam Al-Quran disebutkan ya, bahwa beribadah saat suasana sulit itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, di dalam juz Amma ya, surat Al-Balad disebutkan, atau amal yang sangat mulia itu adalah kamu memberikan makan di saat hari-hari yang sulit, saat banyak PHK, saat banyak kesulitan-kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, saat ekonomi negara ini dalam keadaan yang berat, maka orang-orang yang masih bisa berbuat kebajikan kepada sesama, maka akan diberikan pahala yang besar. Di dalam sebuah riwayat di Madinah dulu, ada seseorang yang saat Madinah paceklik, ada seorang yang mengumpulkan uang lalu ia membeli kepala kambing. Lalu kepala kambing itu dimasak
Ketika sudah makan dan siap untuk dimakan sekeluarga, maka keluarga tersebut atau ayah dari keluarga tersebut berkata, kita makan kepala kambing ini kenyang, tetapi tetangga kita sebelah mungkin lapar. Sepakat keluarga tersebut kemudian mensedekahkan kepala kambing itu kepada tetangganya. Tetangganya menerima, senang, bergembira. Hampir saja kepala kambing itu dimakan, tapi kemudian dia teringat lagi kepada tetangga sebelahnya. Akhirnya tidak jadi dimakan, disedekahkan kepada tetangga sebelahnya. Dan begitulah seterusnya. Dari mulai ba'dal isya, kepala kambing itu berputar di Madinah dari rumah ke rumah karena mereka saling mengutamakan tetangganya. Dan pada pertengahan malam atau lebih, kepala kambing itu kembali ke rumah yang masak pertama kali. Datang tetangganya sebelahnya, saya sedekah kepala kambing untuk kamu. Ketika dia lihat ini kepala kambing miliknya, itulah penghuni langit sampai terheran kepada budi pekerti yang mulia yang dimiliki oleh penduduk Madinah saat itu. Begitu mengutamakan tetangganya, bahkan melebihi kepentingan pribadinya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang saya sampaikan, yaitu sebuah kajian yang pertama adalah tentang Idul Adha dan meneladani 3 orang yang begitu mulia, yaitu Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Kemudian hubungannya dengan Corona, kita tetap harus berbuat kebajikan kepada sesama, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan keridhaannya kepada kita. Kemudian juga tidak lupa kita bermuhasabah dan memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma idfa' anna al-bala wal waba. Ya Allah, hindarkanlah atau sudahilah, selesaikanlah kami dari ujian berupa bala dan berupa wabah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.